Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itulah yang bisa membuat kita hadir di rumah Allah pada waktu-waktu yang terbaik dari Ramadan. Sekarang kita mulai memasuki bagian yang terakhir, dan selalu saja yang terbaik itu ada pada bagian yang terakhir. Dan dalam Ramadan, waktu yang terbaik itu justru juga adalah pada bagian yang terakhir. Mudah-mudahan semua amal soleh kita, semua ibadah kita berharap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin taat, kita semakin setia dengan sunnah-sunnahnya, khususnya pada bagian akhir dari Ramadan kita. Ada salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriktikaf, yang akan menjadi bagian dari bahasan kita insyaallah pada malam hari ini. Berbahagialah, bersyukurlah ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, karena memang itu adalah bagian dari sunnah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kesetiaan kita dengan sunnah Nabi yang mulia ini membuat kita bisa selamat di hari mahsyar, berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Nabi kita dari telaganya pada hari mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini insyaallah kita coba bicara tentang fikih i'tikaf. I'tikaf adalah sebagai sebuah ibadah, karena dia adalah ibadah tentu ada panduan. Dan panduannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang namanya ibadah, maka mesti kita mengacu kepada panduan resmi, panduan yang sah, petunjuk teknisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diutus untuk menyampaikan itu. Berbicara tentang i'tikaf itu adalah berbicara tentang salah satu dari bahasan yang ada pada fikih Ramadan. Karena kalau kita bicara fikih Ramadan, itu bahasannya nanti babnya banyak, sebagian sudah kita pahami bersama. Ada bab yang berkaitan dengan puasa, ada bab yang berkaitan dengan al-qiyamnya, tarawih, ada bab yang berkaitan nanti dengan persoalan i'tikaf, ada lagi bab bahasan yang berkaitan dengan zakatul fitri. Sebenarnya kemarin saya dikasih kabar bahwa judul kita adalah
terkait dengan maqasid zakatul fitri. Tetapi tadi sore saya ditelepon oleh salah satu panitia meminta agar bahasan kita malam-malam hari ini adalah persoalan etikaf, karena memang momennya adalah momen untuk melaksanakan etikaf bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada nanti bahasan dari fikih Ramadan, diantaranya pada bagian yang terakhir adalah salatu Aidil Fitri, salat hari raya Idul Fitri. Kalau kita tengok buku fikih, ini masing-masing bab ini dibahas pada bab-bab yang berbeda. Tapi ketika kita bicara fikih Ramadan, include di dalamnya kelima masalah tadi. Oleh karena itu malam hari ini insyaallah dalam waktu yang tentu saja sangat terbatas, kita akan coba lihat fikih atau kandungan hukum, hikmah dan maqasid yang ada dari ibadah al-i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Al-i'tikaf itu al-muqs atau habsun nafsi, berdiam diri atau menahan diri untuk tidak kemana-mana. Itu secara bahasa untuk i'tikaf. Dulu orang-orang jahiliyah i'tikafnya di samping patung-patungnya. Al-Quran yang menceritakan itu. Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Ini patung-patung apa ini yang kalian padanya akifun, beriktikaf. Jadi kata akifuna itu artinya adalah beriktikaf. Maka ayat ini menyindir mereka bahwa sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu mereka beriktikafnya di sekeliling patung-patungnya. Maka makna akifun di situ adalah menetap berdiam berlama-lama. Untuk apa orang dulu berdiam berlama-lama pada sekeliling patungnya? Tentu saja tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menyembah patungnya. Ada juga di antara mereka yang beriktikaf pada kuburan orang-orang yang saleh. Berlama-lama mereka duduk di kuburan itu. Untuk apa gunanya? Tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah di samping kuburan yang mereka jadikan tempat i'tikaf itu. Tetapi Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa syariat ini sebagai ganti bahwa sesungguhnya i'tikaf itu sebuah ibadah yang hanyalah tempatnya masjid. Yang hanya tempatnya adalah masjid. Maka tidak boleh melakukan i'tikaf kecuali pada masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini nanti salah satu dari hukumnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian padahal kalian sedang beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Oleh karena itu, secara hukumnya tidak ada tempat i'tikaf kecuali hanya di masjid saja. Itulah sebabnya ketika para ulama mendefinisikan i'tikaf itu secara istilah syar'inya al-muqsu fil masjidi, berdiam diri, berlama-lama, menetap di dalam masjid, taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Oleh karena itu, yang namanya i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid, tujuannya memang adalah untuk memperbanyak ibadah. Kalau seandainya berada dalam masjid hanya untuk tidur saja, berarti salah tujuan i'tikafnya. Kalau berada dalam masjid berlama-lama juga, tapi hanya untuk ngobrol umpamanya, ketemu kawan lama, kadang tidak pula pernah ketemu. Lama tidak tasawuf. Pas tasawuf saat i'tikaf, habislah berjam-jam bercerita kisah lama. Undurkan itu semua dulu. Kita masih punya waktu banyak untuk cerita-cerita lama itu, tapi tidak punya waktu banyak untuk beriktikaf karena waktunya sangat terbatas.
Oleh karena itu ikhwati fillah, para ulama juga membahas kira-kira di masjid mana yang bisa untuk i'tikaf. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sesungguhnya i'tikaf itu di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ada sebagian kecil ulama mengatakan hanya 3 masjid saja yang boleh untuk beriktikaf. Kenapa demikian? Karena 3 masjid inilah yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. La tushaddur rihal illa ila 3 masjid. Tetapi jumhur ulama membantah, membatasi iktikaf hanya pada 3 masjid itu tidak punya alasan yang kuat. Dibantah oleh jumhur ulama. Dan mereka memberikan pandangan yang berbeda, bahwa iktikaf itu boleh dilakukan di mana saja di masjid, asalkan di situ ada sholat Jumat dan ada sholat berjamaah. Kalau ada umpamanya masjid lama sudah ditinggalkan, ada di kampung-kampung masjid lama sudah enggak dipakai karena sudah dibangun masjid baru. Ini kan masjid juga nih. Sekarang boleh enggak iktikaf di situ? Jawabannya enggak boleh, karena enggak ada lagi sholat jamaah di situ. Nanti dia berlama-lama dalam masjid, tapi giliran sholat dia sendiri. Dia mesti pergi kemana-mana untuk mencari sholat berjamaahnya. Maka para ulama mengatakan boleh iktikaf dilakukan di masjid, asalkan di situ ada Jumat dan ada sholat berjamaah. Andaikan hari-hari iktikafnya tidak termasuk ada hari Jumat, maka tidak mengapa kalau seandainya iktikaf hanya pada Masjidil Jamaah. Seperti sebuah riwayat yang datang dari Aisyah yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada i'tikaf, la i'tikafa illa fi masjidi jamaah. Tidak ada i'tikaf kecuali pada masjid yang di situ didirikan salat berjamaah. Tapi kalau untuk 10 terakhir Ramadan dipastikan di situ ada hari Jumat. Bahkan bisa-bisa ada Jumatnya 2 kali. Nah, makanya untuk i'tikaf 10 terakhir Ramadan diharuskan untuk dilakukan atau hanya boleh dilakukan pada masjid yang di situ didirikan salat Jumat. Terkait dengan hukumnya adalah sunnah. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak sampai ke tingkat wajib. Seandainya ada orang yang tidak mampu untuk melakukan, bolehkah? Boleh, tidak apa-apa, karena memang tidak wajib. Tetapi ketika ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan, alangkah baiknya kalau seandainya dia memang mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara orang yang memang mengatur waktunya. Ada di antara orang yang memang sengaja mengambil cuti dari kerjanya, dan cuti itu diambilnya 10 terakhir Ramadan agar dia bisa beriktikaf. Kalau ada orang yang seperti itu, saya kira itu sesuatu yang sangat bagus. Mudah-mudahan semua amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya dan hukum atau keutamaannya itu didapatkan tentu saja dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antaranya hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir, beriktikaf pada 10 terakhir dari Ramadan, hatta tawaffahu, sampai beliau wafat. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian beriktikaf pula istri-istri Nabi min ba'dihi, sesudahnya. Ini satu di antara sekian banyak hadis.
Ada lagi riwayat Imam Muslim yang lain yang datang dari Aisyah. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zara wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Apabila sudah masuk 10 terakhir Ramadan, kalau tadi kan dikatakan Nabi selalu beriktikaf pada 10 terakhir. Ini memperkuat apa yang dilakukan oleh Nabi setelah dia memasuki iktikaf itu. Imam Muslim dari Aisyah itu mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada 10 terakhir, syadda mi'zarah, dia kencangkan ikat sarungnya, wa ahya lailah, lalu ia hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlah, dan dia bangunkan keluarganya. Dua hadis dan beberapa hadis yang lain semuanya adalah menunjukkan hukum untuk beriktikaf, karena ini adalah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iktikaf itu disebut sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah sesuatu yang ia lakukan atau ia katakan atau dia menyepakatinya. Nah, sunnah Nabi ini hukumnya adalah sunnah. Dia ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ada sunnah Nabi tapi mubah. Sedangkan i'tikaf sunnah Nabi yang hukumnya adalah sunnah. Berarti sesuatu yang kita dianjurkan untuk mengikutinya karena Nabi kita sendiri yang mengajarkan atau yang langsung melakukannya. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, tentu saja ada ketentuan. Ada banyak ketentuan yang terkait dengan dengan persoalan i'tikaf ini. Yang pertama sekali adalah karena dia adalah ibadah, maka harus ada niat. Harus ada niat. Ini adalah ibadah. Kalau ada orang berlama-lama dalam masjid tapi dia tidak meniatkan i'tikaf, berarti dia tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi dia bisa mendapatkan pahala dari amal-amal yang dia dapatkan. I'tikaf ini kan sebagai sebuah ibadah. Ibadah mesti diawali dengan niat. Sekarang kita ingin 10 terakhir. Kapan kira-kira mulainya kita beriktikaf itu? Apakah malam ke-20-nya atau malam ke-21-nya? Maka jawabannya adalah malam ke-21. Berarti kalau sekarang malam 21, berarti dari sekarang. Sudah kita mulai iktikaf kita dari terbenamnya matahari tadi. Agar terhitung 10 pada bagian terakhir. Dan kalau kita sudah niatkan, maka berarti hukum-hukum dan ketentuan fikihnya sudah berlaku. Ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebahagian besar mengatakan itu setelah terbenamnya matahari pada malam 21. Ada sebagian kecil yang mengatakan setelah fajar besok. Apa alasannya? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memulai i'tikafnya, maka dia masuk ke dalam, ada tempat khusus yang dibuat Nabi untuk dia, dan dia masuk ke situ setelah salat fajar besok pada hari ke-21. Tapi dijawab oleh jumhur ulama, yang kuat adalah yang mengatakan bahwa mulainya i'tikaf itu terbenamnya matahari malam 21. Dan Nabi memulainya pada malam itu, cuma mulai berada pada tempat khususnya Nabi memang adalah setelah fajar. Jadi kan di masjid Nabi itu ada semacam tempat-tempat khusus itu dibuatkan, termasuk untuk istri-istri Nabi itu juga ada yang dibuatkan. Nah, mulainya Nabi beriktikaf, meniatkannya itu pada terbenam mataharinya. Cuma dia memulai berada pada tempat khusus tadi, itu memang adalah setelah fajar. Maka yang kuat dalam hal ini adalah dimulainya tadi.
Maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah berniat untuk beriktikaf. Kalau tidak ada niat, maka masuk nanti pada kaidah fikih la thawaba illa binniyah. La thawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Harus diawali dengan niat. Yang kedua, rukunnya adalah berdiam di dalam masjid dan tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa didapatkan di dalam masjid. Ambil wudu, kalau kita mau mandi, qadha hajat, itu kan tidak bisa dilakukan dalam masjid. Maka boleh dilakukan di luar. Tapi kalau tidak ada keperluan apapun secara syar'i, maka dia mesti berada dalam masjid. Sekarang pertanyaannya, yang masjid itu yang mana? Sekarang teras itu masjid enggak? Dia i'tikaf nih. Bawanya Quran, keluar dia, nyandar-nyandar dia sendiri sana sambil baca Quran. Teras itu kira-kira masjid atau tidak? Yang mana yang masjid? Kalau umpamanya ada larangan nggak boleh berjual beli dalam masjid, sekarang boleh nggak di teras? Ini masalahnya sebenarnya sepertinya sederhana, tapi ulama kita memberikan pembahasan tentang itu. Yang kita sepakati sebagai masjid mana? Dibatasi oleh dinding yang disebut nanti batas untuk masjidnya. Kita kan kalau seandainya masuk masjid, itu kan diajarkan untuk membaca doa. Ada doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu rahmatmu. Sekarang kita doa itu di mana kita baca? Apakah saat kita di teras kita sudah baca doa itu atau belum? Berarti itu tidak masjid. Jangan langsung duduk. Kalau masuk masjid, jangan langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Sekarang kalau kita di teras tuh langsung duduk boleh enggak? Berarti bukan masjid. Nah, ini. Maka teras sebenarnya secara hukum tidak masuk masjid. Dari para ulama itu memberikan alasan dalam persoalan ini, kenapa Aisyah Ummul Mukminin ketika musim haji dulu dia haid, tapi dilarang oleh Nabi untuk tawaf dan boleh untuk sa'i. Padahal sa'i itu adalah persis di samping dindingnya Masjidil Haram. Itu kata para ulama karena sa'i tidak bagian dari masjid. Sedangkan tempat tawaf itu bagian dari masjid. Nah, oleh karena itu, teras berarti di luar masjid. Dan dibatasi oleh dinding. Maka kalau seandainya ada orang yang beriktikaf, berarti kalau tidak ada keperluan yang secara syar'i, jangan berada di luar masjid. Itu janjinya. Itu yang ada di hatinya. Karena memang begitulah hukum bagi orang yang ingin untuk melakukan ibadah, i'tikaf. Supaya dia atau supaya yang melakukannya benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan di 10 terakhir ini. Setidaknya mendapatkan pahala untuk ibadah yang namanya i'tikaf. Nah, ini barangkali kalau kita baca referensi lebih banyak, bisa saja terjadi perbedaan di kalangan para ulama, tapi saya menyampaikan sesuatu yang rajih, yang zahir. Karena ada yang mengatakan ketika dilarang jual beli, dianggap teras itu bagian dari masjid, berarti di teras tidak boleh untuk berjual beli. Padahal itu bukan bagian dari masjid. Buktinya adalah yang tadi itu.
Kita diminta untuk membaca doa pada saat masuk masjid. Selalu saja kita membaca doa di pintu di mana kita masuk. Bukan saat melepaskan sandal ketika meletakkan kaki kita di atas teras itu. Andaikan kita duduk-duduk di teras tanpa kita sholat 2 rakaat, apakah dibolehkan? Kalau memang bukan bagian dari masjid, berarti tidak ada anjuran untuk sholat dulu. Tapi kalau seandainya teras itu merupakan bagian dari masjid, berarti jangan duduk di teras sebelum sholat dulu 2 rakaat. Tapi adakah kita memahami seperti itu? Nah, orang haid tidak boleh berlama-lama dalam masjid. Di teras boleh tidak mereka duduk? Orang yang dalam keadaan haid kan tidak boleh berlama-lama dalam masjid, kecuali hanya melintas saja. Sekarang di teras, bolehkah? Kalau boleh, berarti teras bukan bagian dari masjid. Maka dalil yang paling kuat memang adalah kisahnya Aisyah ketika Rasulullah SAW membolehkan beliau untuk bersa'i, tetapi Nabi tidak membolehkan beliau untuk tawaf. Kata Rasul kepada Aisyah, ya Aisyah, if'ali isna'i kullama yasna'il hajj illa tawaf. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf. Ulama menganalisa kenapa tawaf tidak dibolehkan? Karena tawaf berada di dalam masjid, dan untuk menghormati kemuliaan masjid maka dilaranglah dia untuk melakukan ibadah tawaf. Nah, nanti kapan keluarnya? Kapan selesainya? Kalau mulainya kan terbenam matahari hari malam ke-21. Kalau selesainya, ada 2 pandangan para ulama juga. Terbenamnya matahari pada besok 1 Syawal, itu berakhir. Tapi ada sebagian yang mengatakan berakhirnya adalah setelah terbit fajar di hari Syawal pertama itu. Jadi ada lagi, karena kalau kita bicara fikih ini memang selalu saja diwarnai oleh perbedaan pandangan. Cuma alhamdulillah para ulama kita punya jasa yang besar. Mereka menunjukkan kepada kita dengan analisa dalil yang mereka lakukan, mana yang lebih kuat. Jadi berakhirnya adalah setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Andaikan besok Idul Fitri, maka terbenam matahari sore tadi, itu berarti akhir dari i'tikaf. Itu sebagian besar. Tapi ada sebagian yang lain mengatakan berakhirnya i'tikaf adalah besoknya setelah sholat fajar. Tapi yang kuat yang pertama tadi, karena malam 1 Syawal itu bukan lagi bagian dari Ramadan. Sementara i'tikafnya adalah i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Jadi ketika terbit matahari pada hari ke-10, itu sudah masuk Syawal, bukan lagi bagian dari Ramadan. Dan malam itu selalu mendahului harinya. Malam selalu mendahului harinya, kecuali malam Arafah. Satu-satunya malam yang harinya lebih dahulu daripada malamnya adalah malam Arafah. Kapan yang disebut malam Arafah itu? Kalau tadi orang berwukuf, sekarang malam Arafah namanya. Berarti harinya lebih dulu. Selain itu, malam selalu mendahului harinya. Kita selalu sebut malam Senin umpamanya. Kapan malam Senin itu? Malamnya dulu, besoknya Senin. Sekarang malam apa ini? Malam Jumat. Berarti malamnya dulu, baru siangnya. Kecuali Arafah. Oleh karena itu, terbenamnya matahari di akhir Ramadan berarti sudah keluar kita dari Ramadan, maka berakhir pula lah masa untuk beriktikaf. Adapun ketika ada orang yang ingin menyempurnakannya supaya besok dia tidak lagi susah-susah untuk pergi Idul Fitrinya, lalu ia ingin menetap dalam masjid, itu tetap akan menjadi baik, tetapi tidak lagi disebut sebagai beriktikaf. Ada beberapa persoalan dibahas di sini oleh para ulama.
Berdasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya ada di antara Nabi melakukan keluar dari masjid untuk keperluan seperti yang ada pada sebuah riwayat. Datanglah Safiyah binti Huyai menemui Nabi pada saat Nabi beretikaf. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Safiyah binti Huyai qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beretikaf, fa ataituhu azuruhu lailan. Saya mendatangi beliau, mengunjungi beliau di waktu malam. Safiyah kan adalah salah satu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haddastuhu, lalu saya bercengkerama dengan dia, berbicara, bercerita dengan Nabi. Tsumma qumtu li'anqaliba. Lalu saya berdiri untuk pergi meninggalkan Nabi. Faqama ma'i. Lalu Nabi berdiri bersama saya, liyaqlibani. Liyaqlibani itu di sini diartikan liyusilani ila maskani. Liyaqlibani artinya adalah Nabi berdiri ikut bersama saya dan mengantarkan saya ke rumah. Wa kana maskanuha fi dari Usama ibn Zaid, dan adalah tempat tinggalnya Safiyah ketika itu udah dekat rumah Usama ibn Zaid. Jadi Nabi keluar dari masjid padahal dia beretikaf. Dia beretikaf keluar masjid untuk mengantarkan istrinya yang bernama Safiyah ke rumahnya. Karena Safiyah datang menemui Nabi di malam hari. Nah, ini juga Nabi ingin menggambarkan bahwa perempuan itu jangan keluar malam-malam sendiri. Sampai Nabi sendiri diantarnya Safiyah itu sampai ke rumah. Tapi Nabi ketika itu beriktikaf, ternyata ini menjadi bahasan oleh para ulama. Berarti boleh keluar dari masjid. Apakah ini bagian dari tujuan syar'i atau tidak? Berarti ada tujuan syar'i di sini, di mana Nabi ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya dia mesti bertanggung jawab terhadap istrinya, yang dia tidak membolehkan istrinya untuk pergi sendiri karena ketika itu hari sudah malam. Maka dijadikan alasan jika ada untuk kepentingan syar'inya. Ada juga bahasannya oleh para ulama, boleh tidak orang yang sedang beriktikaf pergi mengantar jenazah lalu pulang lagi? Itu tasyi' al-janazah. Apakah itu bagian dari ibadah? Bukankah iktikaf itu memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah? Sekarang disolatkanlah jenazah, diantar dia. Dulu kan kubur Baqi' itu kan di samping Masjid Nabawi. Nah sekarang ketika ada orang yang ingin mengantarnya ke sana, apakah dibolehkan? Ada sebagian yang mengatakan boleh, karena itu masih dalam batasan untuk ibadah. Tapi sebagian yang lain ya cenderungnya khawatir nanti, apalagi kalau jauh jaraknya, itu khawatir akan merubah niat kita atau mengganggu keseriusan kita dalam beriktikaf. Jangan-jangan nanti pulang dari situ tidak pula langsung ke masjid. Adolan untuk kanang sudah tuh. Apelo singgah sebentar. Jangan-jangan itu merusak. Maka kalau itu akan terjadi, lebih baik itu tidak dilakukan. Tapi sebagian ada yang membolehkan karena itu bagian dari ibadah. Jadi ikhwati fillah, ada juga dibolehkan umpamanya limis li'iyadatil marid. Kalau dia ingin mengunjungi kawannya yang sakit. Ini kita pahamilah dalam kondisi kita sekarang kan. Kalau dulu dibahasakan oleh para ulama mengunjungi orang sakit, memang kan rumah mereka kan dekat-dekat situ aja. Kalau sekarang umpamanya ada kawan kita sakit di awal Bros Sudirman umpamanya, kita iktikaf di Islamic Masjid Al-Ihsan ini. Masa kita pergi ke sana? Tentu enggak. Jadi kita pahami juga konteks bagaimana para ulama berbicara tentang satu persoalan, sesuaikan dengan konteks yang ada pada mereka. Apalagi pada masa dulu, apalagi di Madinah, pada masa Nabi itu kan rumah sangat berdekatan, dekat-dekat saja. Istri-istri Nabi itu rumahnya dekat-dekat. Jadi gampang dia untuk mengunjunginya.
Artinya adalah seandainya ada orang yang memang keluar, tetapi semata-mata tujuannya yang di dalamnya ada unsur syar'inya. Unsur syar'i seperti yang tadi itu, maka masih dalam batasan yang dibolehkan. Tapi seandainya kita tidak ikut melakukannya, tidak mesti dikunjungi, tidak mesti ikut mengantar orang yang jenazah sampai ke kuburan, untuk supaya kita lebih fokus berada di dalam masjid, itu mungkin akan menjadi lebih baik. Ikhwati fillah, apa pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang beriktikaf? Ada dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takif huwa ya'takifu dzunub wa yujra lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha. Ini datang dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang beriktikaf, huwa ya'takifu dzunub, huwa ya'takifu dzunub. Apa makna ya'takifu dzunub? Ya'takifu fil masjidi tarikan az-dzunub. Dia menetap atau berlama-lama di dalam masjid tarikan lidzunub, supaya dia tidak berbuat dosa, supaya dia lebih mudah untuk fokus beribadah dan memang meninggalkan dosa. Karena di luar masjid itu fitnah dan dosanya sangat banyak. Sekarang ketika berada di dalam masjid, maka dia bisa terputus dari jalur itu semua, karena dia sudah menahan dirinya berada di dalam masjid. Kemudian wa yujra lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha. Diberikan kepadanya, mengalir baginya pahala kebaikan-kebaikan ka'amilil hasanati kulliha, sebagaimana orang yang melakukan berbagai macam bentuk hasanat, kebaikan. Dia menetap dalam masjid itu saja, itu sudah menjadi sebuah kebaikan yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tujuannya, al-gharadu, tujuan utamanya memang adalah untuk beribadah, dan dia berada pada fi makanin la yasluhu illa lil ibadah, yang tidak pantas dilakukan di dalamnya kecuali ibadah. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, memenjarakan diri dalam masjid berarti sama dengan memaksa dirinya untuk berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dan itu sangat mudah dilakukan kalau memang dia berada dalam masjid. Selesai sholat dia bisa baca Quran, selesai baca Quran dia bisa berdoa, selesai berdoa dia bisa berzikir, selesai itu bisa dia saling belajar, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Maka di sini juga diberikan gambaran berbagai macam bentuk kebaikan yang bisa dilakukan selama berada di dalam masjid. Seperti apa itu? Salat, zikrullah, bertasbih dan memperbanyak istighfar, tilawatul Quran, tadabbur li ayatil Quran. Nah, ini perlu juga ini. Membaca Quran iya, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mentadabburinya. Kita kalau punya target berapa Quran yang bisa kita baca, maka sebaiknya kita juga punya target berapa ayat yang perlu dan bisa untuk kita tadabburi selama kita berada di dalam masjid. Karena mentadabbur ayat itu akan menguatkan hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Satu ayat yang kita tadabburi dipastikan akan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Satu ayat saja, kalau benar-benar kita mentadabburinya, maka pasti akan merubah kehidupan kita, berubah menjadi lebih baik. Yang non-muslim aja bisa menjadi muslim. Non-muslim bisa menjadi muslim hanya karena satu ayat. Ada salah satu dari peneliti Inggris, dia kerjanya meneliti. Lalu terbaca oleh dia ayat, di awal ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah, Zalikal kitabu la raiba fih.
Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada ragunya. Hanya itu saja yang dia baca. Apa katanya? Saya selama ini meneliti, lalu kalau jadi buku hasil penelitian itu, selalu saja di mukaddimah buku itu bunyinya adalah apa yang ditulis belum sempurna, jika ada salahnya tolong disampaikan, kan itu. Ada ndak orang yang kalau berhasil menulis karya buku lalu ia mengatakan itu sempurna? Ada ndak? Ndak ada. Dan katanya seperti itu. Saya temukan peneliti yang lain kalau nulis buku mesti di mukadimah dia minta maaf atas kekurangan. Tapi Al-Qur'anul Karim dari ayat pertama sudah memastikan la riba fi. Masuk Islam dia. Gara-gara itu. Berarti yang kita lakukan banyak salahnya, yang datang dari Allah pasti tidak salah. Itu akibat dari mentadabburi ayat. Hanya satu ayat saja. Umar bin Al-Khattab itu sakit berhari-hari hanya karena membaca ayat inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' dalam surat At-Tur. Itu yang dia baca. Masuk dia ke dalam rumahnya menangis 3 hari tidak keluar. Orang nanya, ini kemana Umar bin Al-Khattab? Rupanya sakit dia. Mentadabburi ayat inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabb kamu itu pasti. Malahu min dafi'. Tidak ada orang yang bisa menolaknya. Jadi azab Allah itu pasti. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menolak dan menghindarinya. Umar bin Al-Khattab dijamin masuk surga oleh Nabi. Tapi ketika lisannya membaca ayat itu dan dia tadabburi, ternyata membuat dia menjadi sakit. Bukankah kita juga orang yang lebih pantas untuk melakukan tadabbur itu? Dan dengan mentadabburi ayat, insya Allah kita akan semakin bertakwa, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diantara yang dilakukan adalah tadabbur li ayatil Quran wa talabul lil ilm. Nah, ini kadang dipertanyakan juga nih, boleh enggak di hari-hari i'tikaf dibuat majelis ilmu? Boleh enggak dibuat majelis ilmu? Jawabannya boleh. Karena majelis ilmu itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Bukankah Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi orang-orang yang muslim. Berarti talabul ilmi bagian dari ibadah yang bisa dilakukan. Ada juga yang mempertanyakan, boleh hendak di hari-hari i'tikaf itu memutar film-film perjuangan Khalid ibn al-Walid atau Palestina dan lain sebagainya. Sayangnya kadang-kadang rata-rata film-film yang dibuat itu banyak musik-musiknya. Kalau ndak ada begitu dalam film yang didengar apa? Rasanya itu tidak pantas kalau ada di dalam masjid. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti itu kalau ndak dilakukan ndak apa-apa. Mungkin akan menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk membentuk majelis ilmu, menambah ilmu pengetahuan, itu sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang tidak mengapa, bahkan baik untuk dilakukan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira ini mungkin yang bisa tersampaikan pada malam hari ini. Hal-hal lain saya yakin sudah menjadi ilmu bagi kita bersama, khususnya terkait dengan i'tikaf, dan mudah-mudahan sedikit yang kita bahas bisa menjadi pengetahuan kita, khususnya bagi ikhwah yang memang sudah meniatkan dirinya untuk beriktikaf di dalam masjid. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah, dan semoga banyak di antara kita yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan i'tikaf. Terakhir, barangkali juga ada yang mempertanyakan, kok umpama malam juga kami siang enggak? Nanya ada cerita begitu. Siang kami di kantor ustaznya. Malam baru bisa. Siang kami buka kodenya, kan enggak ada payahnya.
malam bisa. Melakukan mana yang bisa itu bagus, tapi tidak akan pernah bisa disebut sebagai i'tikaf asrul awakhir. Kalau yang disebut i'tikaf 10 terakhir, maka mesti dimulai dari awal waktunya sampai pada akhir waktunya. Tapi andai kan hanya bisa malam saja, itu sudah baik. Karena Lailatul Qadar memang ada di malam hari. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan tujuannya Nabi untuk melakukan itu memang salah satunya adalah untuk mempermudah kita meraih malam Lailatul Qadar. Mulailah, jagalah dari yang wajib-wajib dulu. Jaga yang wajib-wajib. Apa yang wajib itu? Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Bukan jamaahnya yang wajib maksudnya, tapi fadilahnya oleh Nabi kan jelas itu. Barang siapa yang salat isya berjamaah bersama imam, dia menghidupkan setengah malam. Kalau besok subuhnya dia berjamaah lagi, dia telah menghidupkan semalam penuh. Dan malam itu dimulai dari maghrib. Maka untuk malam Lailatul Qadar itu bukan hanya mengharap yang sepertiga malam terakhir saja. Kapan malam itu dimulai? Maghrib. Maka ibadah kita mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Maka fajar itulah nanti yang akan mengakhiri ibadah kita. Berarti kalau kita bisa menjaga itu akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Barulah nanti ditambah dengan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk beramal saleh secara maksimal, dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita laksanakan diterima juga oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim. Besma Musa. Izin tak ya? Ya. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. استوعبوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا
إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من
قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استووا واعتدلوا صلاة الوتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم أنج إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم يا الله يا رب العالمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه له وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baba TV Sunnah, belajar